Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Nama desa itu Desa Tirta Asri, sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan oleh peta. Letaknya jauh dari jalan besar, tersembunyi di balik hamparan kebun singkong dan sawah yang membentang tanpa batas. Untuk mencapainya, orang harus meninggalkan aspal terakhir, lalu menyusuri jalan tanah sepanjang hampir 7 km. Jalan itu sempit, berlubang, dan di beberapa bagian hanya cukup dilewati satu kendaraan. Ketika hujan turun, tanah berubah licin dan lengket, seolah enggan membiarkan siapapun masuk atau keluar. Di siang hari, Tirta Asri tampak seperti desa biasa. Matahari menyinari atap-atap rumah kayu yang berjajar rapi. Anak-anak berlarian di pematang sawah. Suara cangkul terdengar dari ladang, dan angin membawa bau tanah basah serta daun singkong yang muda. Segalanya terlihat wajar, tenang, bahkan membosankan bagi orang kota. Namun, ketenangan itu hanya milik siang. Ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan pepohonan memanjang di jalan desa, suasana perlahan berubah. Satu persatu pintu rumah ditutup lebih awal. Lampu-lampu minyak dan bohlam kuning menyala redup. Udara malam di desa ini terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan entah mengapa terasa berat di dada. Suara serangga terdengar lebih nyaring, sementara langkah kaki manusia justru jarang terdengar. Malam di desa ini bukan sekedar gelap. Ia seperti sesuatu yang hidup, diam, mengamati, dan ikut terjaga bersama orang-orang yang masih terbangun. Selama bertahun-tahun, warga Tirta Asri hidup tanpa gangguan berarti. Tidak ada cerita hilangnya orang, tidak ada suara aneh dari kebun, tidak ada larangan keluar malam, selain kebiasaan turun-temurun untuk tidak berkeliaran tanpa keperluan. Ronda malam dilakukan sekedar menjaga keamanan, bukan karena rasa takut. Semua itu berubah pada suatu sore. Sore ketika sebuah mobil hitam perlahan masuk ke desa, memecah debu jalan tanah, dan berhenti di ujung Tirta Asri. Seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun perlahan akan mengubah segalanya. Mobil hitam itu berhenti di ujung desa Tirta Asri, tepat di dekat rumah kosong yang selama ini hanya dilewati, tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Mesin mobil dimatikan, meninggalkan suara jangkrik yang tiba-tiba terasa lebih jelas. Beberapa warga yang kebetulan berada di luar rumah menghentikan aktivitas mereka dan memandang ke arah kendaraan itu. Bukan karena penasaran berlebihan, melainkan karena mobil semacam itu jarang, bahkan hampir tidak pernah, masuk sejauh ini. Dari dalam mobil turun seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya datar, dengan sorot mata yang sulit dibaca. Namanya Surya. Tak lama kemudian, seorang perempuan menyusul turun. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, seolah membawa kelelahan yang tidak kasat mata. Dialah Ratna, istri Surya. Terakhir, seorang anak perempuan keluar dari kursi belakang. Tubuhnya kecil, rambutnya tergerai rapi, dan matanya menatap sekeliling desa dengan tatapan kosong yang terlalu tenang untuk anak seusianya. Anak itu bernama Alia, usianya sekitar 10 tahun. Tanpa banyak bicara, Surya mengarahkan keluarganya menuju rumah kosong di tepi desa. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni sejak pemilik sebelumnya meninggal di kota. Selama bertahun-tahun, rumah tersebut dibiarkan tertutup, hanya ditemani kebun bambu yang tumbuh rapat di belakangnya. Tidak ada yang berani menempatinya, bukan karena rusak, melainkan karena letaknya yang terpisah dan suasananya yang terasa berbeda sejak dulu. Secara fisik, rumah itu sebenarnya masih layak. Dindingnya kokoh, atapnya utuh, dan halamannya cukup luas. Namun jaraknya dari rumah warga lain membuatnya seperti berdiri sendiri, seolah tidak benar-benar menjadi bagian dari desa. Sejak hari pertama, warga mulai merasakan ada yang tidak biasa. Surya hanya menyapa seperlunya. Jika diajak berbincang, jawabannya singkat dan cepat mengakhiri percakapan.
Ratna hampir tidak pernah terlihat keluar rumah, bahkan untuk sekedar menyapa tetangga. Tirai jendela rumah itu lebih sering tertutup, meski hari masih terang. Yang paling mencolok adalah Alia. Anak itu tidak pernah terlihat bermain, tidak berlarian di jalan desa, tidak bergabung dengan anak-anak lain di sore hari. Kadang-kadang, beberapa warga melihatnya berdiri di balik jendela, menatap keluar dengan wajah tanpa ekspresi, tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum. Seolah sejak awal, keluarga itu datang bukan untuk menetap, melainkan untuk bersembunyi. Dan tanpa disadari warga Tirta Asri, sejak hari itulah jarak mulai tercipta. Bukan hanya antara keluarga pendatang dan warga desa, tetapi antara desa itu sendiri dengan ketenangan yang selama ini mereka kenal. Beberapa hari setelah kedatangan keluarga Surya, ronda malam di desa Tirta Asri mulai terasa berbeda. Tidak ada kejadian besar, tidak ada teriakan atau kegaduhan. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang berjaga di malam hari. Malam itu, Arman, penduduk asli desa, mendapat giliran ronda bersama Pak Rahman, Bima, dan Fajar. Mereka memulai ronda seperti biasa, berjalan pelan menyusuri jalan tanah sambil membawa senter kecil dan sesekali berhenti di pos ronda untuk menghangatkan diri dengan kopi panas. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah dan dedaunan basah. Sekitar lewat pukul 11 malam, ketika suasana semakin sepi dan suara serangga terdengar lebih jelas, Pak Rahman tiba-tiba berhenti melangkah. Ia memiringkan kepala, seolah sedang memastikan sesuatu. "Kalian dengar tidak?" tanyanya pelan. Arman dan yang lain terdiam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki dari arah ujung desa. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan sendirian di jalan tanah. Suara itu datang dari arah rumah Surya. Mereka semua menoleh ke arah yang sama. Dari kejauhan, terlihat lampu rumah itu masih menyala. Cahaya kuningnya tampak kontras di antara rumah-rumah warga lain yang sudah gelap. Padahal, waktu sudah mendekati tengah malam. Bima mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Ia berkata mungkin keluarga itu belum terbiasa dengan kehidupan desa. Fajar mengangguk, dan Arman memilih diam. Mereka melanjutkan ronda, mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, malam itu bukan yang terakhir. Sejak malam tersebut, kejadian serupa terus terulang. Setiap ronda, lampu rumah Surya selalu menyala lebih lama dari rumah warga lain, bahkan sering bertahan hingga dini hari. Kadang-kadang terdengar suara pintu dibuka dan ditutup, meski tidak ada yang terlihat keluar masuk halaman. Pernah suatu malam, saat ronda hampir selesai, Arman melihat sosok berdiri di teras rumah itu. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, ia yakin itu Surya. Pria itu berdiri tegak menghadap jalan desa. Kedua tangannya terkulai di sisi tubuh. Ia tidak merokok, tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Hanya berdiri menatap lurus ke depan. Terlalu lama untuk disebut kebiasaan biasa. Arman sempat berhenti berjalan, menunggu Surya bergerak atau masuk kembali ke dalam rumah. Namun beberapa menit berlalu, dan sosok itu tetap diam di tempatnya. Saat Arman akhirnya melanjutkan langkah, rasa tidak nyaman perlahan menjalar di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak ikut ronda, ia merasa seolah jalan desa yang dikenalnya sejak kecil tidak lagi sepenuhnya aman. Dan sejak malam itu, ronda di desa Tirta Asri tak pernah terasa sama lagi. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, menyusup ke keseharian warga desa Tirta Asri, hingga akhirnya hampir semua orang merasakannya. Pada malam-malam tertentu, anjing-anjing peliharaan warga mulai sering melolong tanpa sebab yang jelas. Lolongan itu panjang, melengking, dan terdengar saling bersahutan dari satu rumah ke rumah lain. Beberapa warga mengira anjing-anjing itu hanya terganggu oleh binatang liar dari kebun. Namun keanehannya, lolongan itu sering terjadi pada jam yang sama, selalu setelah tengah malam. Ayam-ayam pun tak kalah aneh.
Menjelang subuh, ketika langit masih gelap dan kabut belum terangkat, ayam-ayam mendadak ribut seolah pagi telah tiba. Kokok mereka terdengar tergesa, tidak beraturan, membuat orang-orang terbangun dengan perasaan tidak tenang. Keluhan mulai terdengar dari rumah ke rumah. Beberapa warga mengaku sulit tidur, bukan karena suara bising, melainkan karena perasaan seperti ada yang berjalan mengelilingi rumah mereka saat malam. Ada yang mendengar langkah kaki di teras, ada pula yang merasa atap rumahnya diinjak. Namun setiap kali dicek, tidak ada siapa-siapa. Tanah di sekitar rumah tetap utuh, tanpa bekas apapun. Suatu malam, saat ronda hampir selesai, Fajar melihat sesuatu di dekat pos ronda. Di bawah cahaya senter, tampak jelas jejak kaki orang dewasa tercetak di tanah. Jejak itu mengarah ke tengah jalan desa, lalu berhenti begitu saja. Tidak berbelok, tidak memudar, seolah pemiliknya menghilang di tempat. Fajar memanggil Arman dan yang lain. Mereka berdiri lama menatap jejak itu tanpa berani bicara. Jalan desa saat itu sepi, tidak ada satupun warga yang melintas. Tidak ada penjelasan masuk akal mengapa jejak itu ada di sana. Keesokan harinya, Arman mendapat cerita dari tetangganya. Anak tetangganya itu demam tinggi setiap malam. Tubuhnya panas, tetapi dokter desa tidak menemukan penyebab yang jelas. Yang membuat orang tuanya semakin cemas, anak itu sering terbangun sambil menangis dan menyebut satu nama yang sama berulang-ulang. Alia. Padahal, anak itu tidak pernah bermain, bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Alia. Mendengar cerita itu, Arman merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia mencoba menenangkan tetangganya, tetapi di dalam hatinya sendiri, rasa tidak nyaman semakin menguat. Desa Tirta Asri perlahan kehilangan ketenangannya, bukan karena teror yang terlihat jelas, melainkan karena hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Dan semua tanda itu seakan menunjuk ke satu arah, ke rumah di ujung desa yang berdiri diam di dekat kebun bambu. Malam ketujuh sejak kedatangan keluarga Surya terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin turun lebih cepat dan jalan desa tampak lengang. Pada malam itu, Arman mendapat giliran ronda sendirian untuk sementara. Sementara anggota ronda lain berkeliling ke sisi desa yang berbeda. Ia duduk di pos ronda, menyesap kopi yang sudah tidak lagi hangat. Jam dinding menunjukkan waktu mendekati tengah malam. Tidak ada suara selain desir angin yang menyusup di sela pepohonan dan bunyi serangga dari arah sawah. Lampu-lampu rumah warga sudah lama padam, menyisakan beberapa titik cahaya redup di kejauhan. Pandangan Arman tanpa sadar tertuju ke ujung desa, ke arah rumah Surya. Rumah itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu terasnya mati, dan hanya samar-samar cahaya dari dalam rumah yang terlihat melalui celah jendela. Hampir tepat tengah malam, suasana berubah. Pintu rumah itu terbuka perlahan, tanpa suara engsel yang biasa terdengar. Arman menegakkan tubuhnya, nafasnya tertahan. Ia mengira Surya atau Ratna yang keluar. Namun sosok yang muncul di ambang pintu bukan salah satu dari mereka. Itu Alia. Anak perempuan itu berdiri diam, tubuhnya kecil, wajahnya pucat seperti tersapu cahaya bulan. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah pos ronda. Tatapan itu tidak kosong, tapi juga tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada senyum, tidak ada rasa ingin tahu seperti anak-anak pada umumnya. Alia tidak melambaikan tangan, tidak memanggil, bahkan tidak berkedip. Arman merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin berdiri, ingin memanggil orang tua Alia, atau setidaknya menyapa anak itu agar masuk kembali ke dalam rumah. Namun tubuhnya terasa berat, seolah kakinya menempel ke tanah. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Lalu, tanpa ada angin atau dorongan apapun, pintu rumah itu menutup dengan sendirinya. Pelan, rapat, dan meninggalkan Alia lenyap di balik kayu tua. Ketika anggota ronda lain kembali, Arman menceritakan apa yang ia lihat. Tidak ada yang menertawakan ceritanya. Wajah-wajah yang mendengar justru menegang. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu hal biasa. Sejak malam itu, aturan ronda di desa Tirta Asri berubah,
tanpa pernah diumumkan secara resmi. Semua warga memahaminya tanpa perlu bicara. Tidak ada lagi yang ronda sendirian. Minimal 2 orang, selalu saling melihat, dan tidak pernah terlalu jauh dari satu sama lain. Karena sejak malam itu, warga tahu satu hal. Sesuatu di desa ini sudah mulai menunjukkan dirinya. Sejak malam kejadian Alia berdiri di ambang pintu, ronda di desa Tirta Asri tak pernah lagi dilakukan sendirian. Tanpa perlu rapat atau pengumuman resmi, warga saling memahami. Malam kini terasa terlalu panjang untuk dijalani seorang diri. Arman satu tim dengan Pak Rahman, Doni, dan Pak Jaya, seorang warga lama yang jarang bicara, tetapi dikenal hafal setiap sudut desa. Langkah mereka menyusuri jalan tanah dilakukan pelan dan teratur. Tidak ada canda, tidak ada obrolan panjang. Hanya suara sepatu menyentuh tanah dan napas yang ditahan lebih sering dari biasanya. Ketika mereka melewati rumah Surya, langkah Pak Jaya tiba-tiba melambat. Ia berhenti tepat di depan halaman rumah itu, lalu jongkok dan meraba tanah dengan telapak tangannya. Sorot senter kecil menyorot permukaan tanah yang tampak lebih gelap dan lembab dibanding sekitarnya. Sering diinjak, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Tapi tak ada yang keluar. Arman menatap halaman itu. Pintu rumah tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Namun tanah di depan rumah terlihat tidak pernah benar-benar kering, seolah setiap malam ada yang berjalan mondar-mandir di sana. Mereka melanjutkan ronda. Beberapa langkah kemudian, Doni akhirnya bicara. Suaranya pelan, seakan takut didengar oleh sesuatu selain mereka. Setiap subuh, katanya, istriku sering dengar suara dari arah sumur belakang, kayak orang mencuci kaki. Ada cipratan air, ada suara gesekan. Tapi kalau dicek, sumurnya kosong. Rumah Doni hanya berjarak 2 rumah dari rumah Surya. Mendengar itu, Pak Rahman menghela napas panjang, sementara Arman merasakan tengkuknya merinding. Belum ada yang sempat menanggapi ketika suara kentongan tiba-tiba terdengar dari arah barat desa. Bunyi itu keras dan jelas, tanda bahaya dalam ronda malam. Tanpa bicara, mereka langsung bergerak ke arah suara. Pos ronda barat kosong. Kentongan masih bergoyang pelan, seperti baru saja dipukul. Tidak ada orang, tidak ada jejak kaki. Tanah di sekitar pos kering dan keras, mustahil menyimpan bekas langkah. Sejak malam itu, kejadian serupa terus terulang. Kentongan berbunyi dari pos yang berbeda, utara, selatan, kadang dari tengah desa. Selalu saat ronda berlangsung, dan selalu kosong ketika didatangi. Warga mulai resah. Ronda malam tetap dilakukan, tetapi bukan lagi sekadar menjaga keamanan. Kini, setiap orang yang berjaga tahu bahwa mereka tidak hanya mengawasi desa, mereka juga sedang diawasi. Keresahan warga akhirnya sampai ke telinga kepala desa. Setelah beberapa malam kejadian aneh tak kunjung berhenti, Pak Lurah memutuskan untuk mendatangi rumah Surya. Ia tidak datang sendiri. Pak Rahman ikut menemaninya, sekedar berjaga jika pembicaraan berlangsung tidak nyaman. Mereka tiba menjelang sore saat matahari belum sepenuhnya turun. Rumah di ujung desa itu tampak sama seperti biasanya. Pintu tertutup, tirai jendela rapat, dan halaman yang terasa sunyi meski siang masih terang. Surya membuka pintu setelah beberapa kali dipanggil. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding saat pertama kali datang. Lingkar hitam mengendap di bawah matanya, kulitnya pucat, dan bahunya sedikit membungkuk, seolah menanggung beban yang tidak terlihat. Di ruang tamu, suasana terasa dingin. Tidak ada suara dari dalam rumah, bahkan bunyi perabot pun hampir tidak terdengar. Ketika Pak Lurah menanyakan kabar keluarga mereka dan menyinggung kejadian-kejadian malam di desa, Surya hanya menjawab singkat. Katanya, mereka tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun, semuanya baik-baik saja. Namun, nada suaranya tidak meyakinkan. Ratna tidak keluar kamar sama sekali, pintu kamarnya tertutup rapat. Tidak ada suara langkah atau tanda kehadiran, seolah ruangan itu kosong. Pak Lurah sempat menoleh ke arah pintu kamar, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Di sudut ruang tamu, Alia duduk memeluk lutut. Tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya menutupi sebagian wajahnya.
Sejak awal pertemuan, anak itu tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Tatapannya tertuju ke lantai, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada. Setelah beberapa menit, Pak Lurah memutuskan pamit. Ia merasa tidak mendapatkan apapun dari kunjungan itu, selain rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Saat mereka berdiri dan melangkah menuju pintu, tiba-tiba Alia mengangkat kepalanya. Gerakannya pelan, tapi cukup membuat semua orang terdiam. Matanya menatap lurus ke arah Pak Lurah. Tatapan itu tajam, tidak sesuai dengan wajah anak kecil. Bibirnya bergerak, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya ke desa Tirta Asri, suaranya terdengar jelas. "Kalau malam," katanya datar, tanpa intonasi, "jangan keliling dekat rumah ini." Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Pak Lurah membeku sesaat sebelum mengangguk pelan. Pak Rahman merasakan tengkuknya merinding. Mereka keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Berita tentang perkataan Alia menyebar cepat ke seluruh desa. Warga terdiam ketika mendengarnya. Tidak ada yang berani mentertawakan. Tidak ada yang menganggapnya omong kosong anak kecil. Karena semua orang tahu, peringatan itu tidak terdengar seperti permintaan, melainkan seperti batas yang tidak boleh dilanggar. Beberapa malam setelah peringatan Alia terdengar, gangguan di desa Tirta Asri tidak meredah. Justru, rasa tertekan semakin nyata, seperti sesuatu yang mulai kehilangan kesabarannya. Pada suatu malam ronda, Pak Jaya tiba-tiba berhenti di tepi jalan yang berbatasan langsung dengan kebun bambu. Di bawah cahaya bulan yang terpotong batang-batang bambu tinggi, ia melihat sebuah sosok berdiri tidak jauh dari sana. Tubuhnya tegak, tinggi badannya, dan posturnya sekilas sangat mirip dengan Surya. Pak Jaya memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah mendekat beberapa langkah. Saat jarak semakin dekat, sosok itu tidak berjalan menjauh, tidak juga menoleh. Namun ketika Pak Jaya mengangkat senter, cahaya itu hanya menyorot batang-batang bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Sosok itu menghilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada daun bergeser, hanya sunyi yang tiba-tiba terasa terlalu rapat. Tak lama setelah kejadian itu, Doni mendadak berhenti berjalan. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Ia menutup mulut dan berlutut di pinggir jalan sebelum muntah. Bau menyengat langsung menyebar di udara. Bau tanah basah yang bercampur aroma besi, menusuk hidung dan membuat perut bergejolak. "Cium baunya?" tanya Doni lemah. Yang lain mengangguk, meski bau itu perlahan menghilang tanpa sumber yang jelas. Sejak malam itu, Arman mulai merasakan sesuatu yang lebih pribadi. Setiap kali ronda melewati rumah Surya, dadanya terasa sesak, seperti udara di sekitarnya menipis. Langkah kakinya menjadi berat dan keringat dingin muncul tanpa sebab. Ada perasaan kuat bahwa ia sedang diperhatikan. Bukan dari depan, bukan dari jalan, melainkan dari balik dinding rumah itu, dari tempat yang tidak terlihat namun terasa hadir. Arman tidak pernah melihat apapun secara langsung. Tidak ada bayangan di jendela, tidak ada gerakan tirai. Namun perasaan itu selalu muncul di titik yang sama, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang sadar akan kehadiran mereka. Kebun bambu di belakang rumah pun tidak lagi terdengar seperti kebun biasa. Ketika angin berhembus, gesekan batang-batang bambu menghasilkan bunyi rendah dan panjang, mirip bisikan yang tidak bisa dipahami. Desa Tirta Asri kini hidup dalam kewaspadaan yang senyap. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan terbuka, hanya rasa takut yang disimpan masing-masing orang, menunggu sesuatu yang mereka semua tahu. Cepat atau lambat, akan terjadi. Keputusan itu akhirnya diambil oleh Pak Rahman. Bukan karena keberanian, melainkan karena tidak ada lagi pilihan lain. Apapun yang terjadi di desa Tirta Asri, pusatnya jelas berada di rumah Surya. Dan jika mereka terus menghindar, keadaan tidak akan pernah berubah. Malam itu, 6 orang berjaga. Selain Pak Rahman dan Arman, ada Doni, Pak Jaya, Rizal, dan Pak Darto, warga yang rumahnya paling dekat dengan kebun bambu. Mereka sepakat untuk tidak membuat keributan. Tidak ada kentongan, tidak ada senter besar. Semua dilakukan diam-diam,
seolah mereka tidak ingin menarik perhatian apapun. Pos ronda dibiarkan kosong. Mereka berpencar di beberapa titik, namun tetap dalam jarak pandang. Arman dan Doni bersembunyi di balik pohon mangga tua yang langsung menghadap ke rumah Surya. Dari sana, rumah itu terlihat jelas, gelap, diam, dan tampak seperti rumah kosong. Setengah jam pertama berlalu tanpa perubahan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Namun, sekitar lewat pukul 11, lampu di ruang tengah rumah Surya menyala. Cahayanya temaram, tertutup sebagian oleh tirai yang tidak sepenuhnya rapat. Dari celah itu, Arman melihat bayangan bergerak di dalam rumah. Surya mondar-mandir, langkahnya tidak tenang. Ia beberapa kali berhenti, menatap ke arah pintu depan, lalu berjalan lagi seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Ratna tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, pintu sebuah kamar terbuka. Alia keluar perlahan. Anas itu berdiri di tengah ruang tamu, menghadap pintu depan. Ia tidak bergerak lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia duduk di lantai, tepat di tengah ruangan, punggungnya tegak, tangannya di atas lutut. Waktu terasa melambat. Tepat ketika jam menunjukkan tengah malam, suara itu terdengar. Bukan dari dalam rumah, melainkan dari jalan desa. Suara langkah kaki, pelan, teratur, seperti beberapa orang berjalan bersama tanpa bicara. Pak Rahman memberi isyarat agar semua tetap di tempat. Tidak ada yang berani bergerak. Dari ujung jalan, beberapa bayangan hitam muncul. Jumlahnya lebih dari satu. Tinggi mereka berbeda-beda. Gerakan mereka serempak, teratur, dan terlalu tenang untuk disebut manusia biasa. Bayangan-bayangan itu berhenti tepat di depan rumah Surya. Pada saat yang sama, lampu ruang tengah tiba-tiba mati. Desa tenggelam dalam gelap yang lebih pekat dari sebelumnya. Pintu rumah Surya terbuka dengan sendirinya. Dari dalam rumah, terdengar suara Ratna menangis tertahan, seperti seseorang yang berusaha keras agar isaknya tidak keluar. Suara itu membuat dada Arman terasa nyeri. Kemudian, Alia berdiri. Anak itu melangkah keluar dan berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk situasi sekelam itu. Ia menatap lurus ke arah bayangan-bayangan hitam di depannya. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, Alia berkata, "Mereka sudah datang." Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bernafas lebih keras. Pada malam itu, semua orang yang berjaga menyadari satu hal. Yang mereka hadapi bukan lagi sekedar gangguan, melainkan sesuatu yang memang telah dipanggil. Dari balik pintu rumah yang terbuka, Surya akhirnya muncul. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang tidak sempat ia seka. Di hadapan bayangan-bayangan hitam itu, ia melangkah maju beberapa langkah sebelum akhirnya berlutut di tanah halaman. "Aku sudah nurut." Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. "Aku sudah ngelakuin semuanya. Jangan ganggu desa ini. Tolong." Kata-kata itu keluar bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai pengakuan. Arman merasakan dadanya mengencang. Tidak ada lagi keraguan. Apapun yang terjadi di desa ini berawal dari pria itu. Alia menoleh ke arah Surya. Tatapan anak itu berubah. Tidak ada lagi sisa kepolosan di wajahnya. Matanya gelap, dalam, seperti menatap dari tempat yang jauh lebih tua daripada usia tubuhnya. Ketika ia bicara, suaranya tetap datar, namun terdengar jelas di tengah sunyi. "Bukan mereka yang memanggil," katanya pelan. "Ayah yang membuka jalan." Kata-kata itu jatuh seperti beban berat di udara malam. Sekejap kemudian, angin kencang berhembus dari arah kebun bambu. Batang-batang bambu bergesekan keras satu sama lain, menimbulkan suara panjang dan berderik, seperti rintihan yang ditahan. Daun-daunnya bergetar liar, seolah sesuatu sedang bergerak di dalamnya. Salah satu bayangan hitam itu melangkah maju. Bentuknya semakin jelas di bawah cahaya bulan yang tersisa. Tubuhnya menyerupai manusia, berdiri tegak, tetapi proporsinya salah. Lengannya terlalu panjang, menjuntai hampir menyentuh tanah. Kepalanya tertunduk, sehingga wajahnya tidak terlihat. Setiap langkahnya tidak sepenuhnya menyentuh tanah, seolah melayang tipis di atas permukaan. Surya menjerit tertahan. Suaranya berubah menjadi tangisan putus asa.
Ia merangkak mundur, tetapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di balik pepohonan, Pak Rahman akhirnya bergerak. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras menahan rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dengan suara pelan namun tegas, ia memberi aba-aba. Mundur. Sekarang. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bertanya. Mereka semua bergerak mundur perlahan, langkah demi langkah, tanpa membalikkan badan. Tidak ada yang berani menoleh ke arah rumah itu lagi. Di belakang mereka, suara tangisan Ratna terdengar semakin jelas, bercampur dengan suara langkah kaki yang kini terdengar lebih banyak, lebih rapat, seolah laman rumah itu tidak lagi kosong. Malam itu, Desa Tirta Asri menyaksikan sesuatu yang tidak pernah diminta untuk dilihat. Dan yang paling mengerikan, mereka semua tahu, jalan itu sudah terlanjur dibuka. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari menyinari Desa Tirta Asri, namun tidak membawa rasa aman seperti biasanya. Warga bangun dengan perasaan gelisah, seolah malam sebelumnya belum benar-benar berakhir. Kabar tentang penjagaan malam itu menyebar cepat, dan rumah di ujung desa kembali menjadi pusat perhatian. Rumah Surya terkunci dari dalam. Pintu depan tertutup rapat. Panggilan warga tidak mendapat jawaban. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada gerakan di balik jendela. Setelah menunggu cukup lama, kepala desa memutuskan untuk membuka paksa pintu rumah itu. Saat pintu terbuka, bau apek dan lembab langsung menyergap. Bagian dalam rumah berantakan, kursi terbalik, meja bergeser dari tempatnya, dan beberapa perabot pecah di lantai. Di ruang tengah, lantai kayu penuh dengan goresan panjang, seperti bekas sesuatu yang diseret dengan paksa. Tirai jendela robek di beberapa bagian, bergoyang pelan tertiup angin pagi. Surya dan Ratna ditemukan di kamar belakang. Mereka masih hidup, tetapi seperti bukan diri mereka yang dulu. Surya duduk bersandar di dinding, matanya terbuka namun kosong. Ratna memeluk dirinya sendiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar tanpa henti. Ketika diajak bicara, mereka hanya mengeluarkan suara tidak jelas, gumaman pelan yang tidak membentuk kata. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan. Dan Alia tidak ditemukan dimanapun. Pencarian dilakukan ke seluruh penjuru desa. Kebun bambu disusuri, sawah dan sungai kecil di belakang desa diperiksa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada potongan pakaian, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah anak itu menghilang bersama malam. Beberapa hari kemudian, keluarga Surya dari kota datang menjemput. Surya dan Ratna dibawa pergi dalam keadaan yang sama, hidup tetapi tidak sepenuhnya hadir. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka alami, dan tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Rumah di ujung desa kembali kosong. Pintunya ditutup rapat, tirainya dibiarkan tertutup. Tidak ada yang berani masuk lagi. Rumah itu berdiri diam seperti sebelumnya. Namun kini semua warga tahu, ia tidak lagi sekedar rumah kosong. Ia adalah saksi. Dan Desa Tirta Asri harus belajar hidup dengan kenangan yang tidak pernah mereka minta. Rumah di ujung Desa Tirta Asri akhirnya dirobohkan. Tidak ada upacara, tidak ada doa bersama yang besar. Hanya beberapa warga dan alat berat sederhana. Dinding kayu yang dulu berdiri sunyi itu runtuh satu persatu, menyisakan puing dan debu yang cepat disapu angin. Kebun bambu di sampingnya ditebang sebagian, tanahnya diratakan, seolah desa ingin menghapus jejak keberadaan rumah itu sepenuhnya. Setelahnya, gangguan memang berkurang. Anjing tidak lagi melolong setiap malam. Ayam-ayam kembali tenang menjelang subuh. Warga mulai bisa tidur lebih lelap. Namun ketenangan itu tidak pernah utuh. Seperti luka yang menutup di permukaan, tetapi masih terasa nyeri jika ditekan. Ronda malam tetap dilakukan. Tidak ada lagi yang berani menganggapnya rutinitas biasa. Setiap langkah di jalan tanah terasa lebih berat. Kadang-kadang saat para peronda berjalan berkelompok, terdengar suara langkah kaki lain di belakang mereka, mengikuti dengan jarak yang sama. Ketika berhenti, suara itu berhenti. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Beberapa warga mengaku melihat sosok anak kecil di ujung jalan saat malam. Berdiri diam, membelakangi lampu desa. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang menutupi wajah. Saat didekati, sosok itu selalu menghilang sebelum jarak cukup dekat untuk memastikan. Tidak ada yang berani menyebut nama. Suatu malam, di pos ronda yang sunyi, Pak Jaya duduk sambil menatap jalan gelap di depan mereka. Suaranya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Jalan yang sudah dibuka, katanya, tidak bisa ditutup sepenuhnya. Tidak ada yang menjawab. Semua orang mengerti maksudnya. Desa Tirta Asri tetap hidup seperti biasa. Sawah tetap ditanami. Anak-anak tetap berangkat sekolah. Pasar kecil di pinggir desa kembali ramai setiap pagi. Dari luar, tidak ada yang tampak berbeda. Namun semua orang di desa tahu satu hal. Tidak semua tamu datang dengan niat baik. Dan tidak semua yang datang bisa benar-benar pergi. Dan di desa Tirta Asri, malam selalu menyimpan langkah yang tidak pernah sepenuhnya menjauh. Sekian kisah kali ini, nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.